Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi bersama kami sedikit waras. Di sini kami akan mencoba untuk membahas input dan output di bahasa pemrograman Python. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas tentang sistem komputer. Seperti ini pada sistem-sistem dasar komputer ya. Kemudian sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi, ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan juga sebaliknya. Berikut adalah gambar siklus pengolahan data dari input, proses, dan output. Dalam gambar siklus pengolahan data secara global dari 3 blok yaitu blok masukan input, blok proses, dan blok keluaran output. Fungsi dari masing-masing blok dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada blok input. Bagian blok ini merupakan pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas. Masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Kedua, blok proses. Bagian blok ini merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data. Masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelum, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui blok output. Jadi, pada bagian blok proses hanya dapat menjalankan pengolahan data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan kepadanya. 3. Blok output. Pada bagian ini, merupakan perantara yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna untuk melihat mengambil hasil proses. Langsung saja kita praktekkan di Google Colabs. Oke, masuk ke Google Colabs. Contohnya nilai statis, saya ketik. Kemudian var underscore A sama dengan 20, var underscore B sama dengan 10. Hasil sama dengan var underscore A tambah var underscore B. Print buka kurung petik 1 hasil sama dengan petik 1, hasil kurung dan hasilnya sama dengan 30. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua yaitu string. Input string var underscore A sama dengan input, masukkan nama username seperti contoh ya. Kemudian var underscore B sama dengan input, masukkan password. Hashtag proses. Kemudian print buka kurung selamat datang di aplikasi Anda sama dengan var underscore A. Isi username sedikit waras karena banyak gilanya. Kemudian password 3335 dan ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh input dari keyboard. Langsung saja kita masuk ke contohnya ya. Langsung kita ketik var underscore A input, buka kurung tanda petik nama Anda. Selanjutnya var underscore B sama dengan input mpm. Lanjut yang ketiga var C sama dengan input tanda petik 2 semester. Yang keempat var D sama dengan input kode mata kuliah, tutup kurung. Var E sama dengan input nama mata kuliah bagi tanda petik tutup kurung. Selanjutnya var underscore F sama dengan input materi mata kuliah. Selanjutnya proses print, kalian bisa ikuti contoh di video ini ya. Selanjutnya print aplikasi sederhana. Kalian bisa mengikuti contoh di video ini. Selanjutnya print bahasa pemrograman Python. Oke, selanjutnya klik print. Tanda petik sama dengan, kalian bisa ikuti
sama dengan seperti di video ini. Berapa jumlahnya? Jadi klik print, buka kurung, tanda petik sama dengan 3, tanda petik, koma, tanda petik, nama lengkap. Untuk ke bawah itu sama, cuma beda di var dan nama-namanya. Yang kedua, nomor pokok mahasiswa atau NPM. var B. Lanjutnya yang ketiga, sama seperti yang di atas, cuma beda namanya, semester. var C. Oke, selanjutnya klik print seperti contoh di atas. Kode mata kuliah var D. Oke, selanjutnya sama juga nama mata kuliah. var E ya. Oke, selanjutnya print materi mata kuliah var F. Oke, klik print. Sama dengan, kalian bisa samakan dengan contoh di video ini ya. Oke, kita klik terima kasih. Itu hasilnya, nama Anda terserah Anda mau buat apa, misalnya Jenab. Untuk NPM, untuk semester kalian ini hanya contoh, jadi bebas. Kode mata kuliah, ya. Materi mata kuliah pada bahasa pemrograman Python. Oke, kira-kira seperti itu hasilnya. Kemudian kita ketik hashtag input integer. A sama dengan input, buka kurung, masukkan angka, sama dengan tutup kurung. B sama dengan input, buka kurung, masukkan angka, sama dengan tutup kurung. Hashtag proses. Print, buka kurung, hasil sama dengan INTA ditambah INT B. Masukkan angka 3, masukkan angka 6, hasil 9. Kemudian kita ketik hashtag input float. var A sama dengan input, buka kurung, masukkan angka, tutup sama dengan tutup kurung. var B sama dengan input, buka kurung, masukkan angka, sama dengan tutup kurung. Hashtag proses. Print hasil sama dengan float var A, tutup kurung, dibagi float, buka kurung, var B. Masukkan angka 4, masukkan angka 5, hasil 0,8. Kemudian hashtag input kompleks. var A sama dengan input, buka kurung, masukkan angka, sama dengan tutup kurung. var B sama dengan input, buka kurung, masukkan angka, sama dengan tutup kurung. Hashtag proses. Print, buka kurung, hasil sama dengan kompleks, buka kurung, var A, dikurang kompleks, buka kurung, var B. Masukkan angka 4J, masukkan angka 5J, hasil 1J, min 1J. Sekian video penjelasan dari kami tentang input dan output di bahasa pemrograman. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.